Pemirsa Aktual, berjumpa kembali bersama saya Daniel Nafis dalam Aktual Talk. Berbicara tentang penegakan hukum, hari ini menjadi sebuah pekerjaan rumah besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mengetahui bagaimana penegakan hukum hari ini tertatih-tatih. Bahkan sebagian dari kalangan mengatakan bahwa hari ini Indonesia tidak mempunyai law enforcement. Law enforcement benar-benar diamputasi oleh kekuatan politik maupun kekuatan-kekuatan yang tidak pro terhadap penegakan hukum itu sendiri. Banyaknya kasus korupsi, banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM, terus-menerus, bahkan kriminalitas semakin meningkat. Apalagi hari ini menjelang hajatan besar bangsa Indonesia, yaitu 2014, tahun politik. Hari ini Aktual Talk memiliki tamu yang merupakan sahabat saya, dan beliau adalah seorang konsultan hukum, tapi juga mempunyai sejarah politik yang cukup panjang dan sangat nasionalisme, yaitu Bang Joe Meko, dan kita akan berbincang 30 menit ke depan bersama beliau, membincangkan tentang penegakan hukum dan bagaimana kontribusinya dalam demokrasi Indonesia. Selamat datang di Aktual Talk, ya, Bang Joe Meko. Mau ya, saya bilang ya, mau kakak ya kalau di timur itu kan mau jauh apa, mau Meko ya? Ya, mau Meko. Ya, mau Meko. Kita udah lama nggak berjumpa dalam konteks diskusi seperti ini. Mau Meko sendiri dulu pernah tanda kutip mengadvokasi bagaimana Timor Leste sebelum lepas itu mendorong berintegrasi ya. Posisinya waktu itu saya ingin flashback sebentar tentang posisi Mau Meko. Seperti apa waktu itu? Kalau posisi kita kan aktivis membela integrasi, karena kan kita adalah generasi muda dari Partai Apodeti yang waktu itu meminta untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu flashback. Tetapi ya sampai Meko termasuk aktivis Apodeti ya? Termasuk aktivis Apodeti, generasi mudanya lah. Jadi kita ambil bagian di dalam mempertahankan merah putih di Timur Timur, tetapi ya fakta berkata lain. Dan kita sebagai orang yang ikuti perkembangan ya kita ya bukan legowo lah. Kita terima karena itu satu proses. Kita proses tidak tahu. Karena kan orang bilang opsi politik tidak pernah final. Hong Kong bisa kembali ke RRC, Makau juga demikian. Jerman Timur dengan Jerman Barat kemudian bersatu. Kita tidak tahu. Karena Timur ini kan, Timur atau Timor Leste sekarang itu kan dia berada dalam inner cycle Republik Indonesia. Jadi ya kita tidak tahu lah apa yang akan terjadi. Terjadi pergantian generasi, terjadi pula perbedaan pola pikiran. Ya, tapi kalau Bang Meko sendiri, sedikit saya flashback ini, komunikasi maupun ya silaturahim dengan teman-teman Timor Leste masih bagus. Cukup baik, sangat baik, bahkan ya tokoh-tokoh politiknya kita berkomunikasi baik. Ini kan juga menjadi trademark. Bahwasanya hubungan Indonesia Timor Leste yang sempat bersetegang luar biasa, tapi tiba-tiba cukup luar biasa kemudian bersilaturahim kembali. Rekonsiliasi cukup cepat. Itu menjadikan contoh yang luar biasa bagi negara-negara lain ya. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Itu apa menunjukkan kedewasaan masing-masing dari negara? Kalau semua orang, kalau orang pro Indonesia yang ada di Indonesia, di wilayah Indonesia, karena dulu kita tidak pernah mengangkat senjata. Jadi konflik itu sebetulnya Fertilin dan UDT dan lain-lain. Jadi kita pasif. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa di luar Republik Indonesia lebih bagus, kita bilang silahkan coba. Silahkan coba. Oke, itu flashback sebentar tentang aktivis Apodeti ini. Mantan ya. Yang itu sudah nggak ada kan? Mantan Apodeti. Sekarang menjadi lawyer atau law consulting di Jakarta ya. Dan saya ingin coba menarik posisi hari ini, Bang. Mau Meko. Kalau kita melihat Mau Meko juga aktivis politik ya. Hari ini juga menjadi tetap aktivis politik karena memang lahir dari aktivis politik, tapi profesi secara lawyer ya. Ya, dia lawyer. Ya, betul. Kalau secara umum Mau Meko melihat kalau banyak kalangan mengatakan keprihatinan terhadap penegakan hukum, law enforcement. Bagaimana Mau Meko melihatnya? Kalau saya melihat bahwa Republik ini semakin hari
semakin terpuruk dalam masalah penegakan hukum. Saya cukup menangani perkara di daerah-daerah NTT misalnya, kemudian Ujung Pandang, dan di Lampung ada, di Medan, dan jangan jauh-jauh, cukup di Jakarta ini aja kita lihat sangat memprihatinkan. Dan kaitkan dengan masa lalu, sebetulnya apa yang didengungkan oleh teman-teman pegiat HAM, kalau kita berbicara HAM itu kan hulunya kan penegakan hukum. Betul. Timbulnya HAM itu karena adanya pelanggaran-pelanggaran hukum. Betul. Sehingga kemudian ada pelanggaran yang namanya HAM, ada yang pelanggaran kriminal umum. Ya, tapi persoalannya adalah penegakan atau law enforcement. Sehingga kita lihat bahwa law enforcement ini tidak banyak orang peduli, terutama instansi-instansi terkait di dalam hal ini. Misalnya kalau kriminal umum itu soal di tangan kepolisian, karena dia kan mendapat mandat dari undang-undang sebagai titik masuk. Kalau Bang Meko sendiri, saya mohon maaf, saya potong. Bang Meko melihat proses lemahnya penegakan hukum, law enforcement itu apa? Penyebab utamanya apa? Banyak orang berpendapat bahwa sebetulnya itu karena para penegak hukum itu selerinya rendah. Tetapi saya tidak melihat itu. Ini masalah orang tidak peduli dengan bangsa ini. Persoalannya di situ. Masa orang karena kekurangan sesuatu lalu dia mau menghancurkan bangsanya. Jadi hulunya, intinya, banyak penegak hukum, pimpinan-pimpinan itu tidak peduli dengan. Orang tidak peduli, mau negeri ini mau dibawa ke laut kayak kemana, yang penting dia dapat sesuatu. Jadi lebih kepada sumber daya manusia, penegak hukumnya. Penegak, jadi orangnya. Kalau masalah aktor-aktornya, kalau soal instrumennya, itu sudah cukup komprehensif. Tetapi kalau soal orang ini yang masalah, kita bisa membayangkan orang yang kita lihat ya, kalau di dalam agama Islam misalnya, ada orang yang bersandiwara, bersolat sampai jidatnya hitam, tapi kalau dia didudukkan dalam satu posisi, bisa dia menjadi korup. Ada orang yang pendeta pun, dia bisa kong kali kong mengatur, akhirnya uang di gereja itu bisa dikorup. Jadi benteng-benteng moral itu sudah hancur, karena orang nggak peduli. Jadi materialisme itu lebih diutamakan. Penegakan hukum itu harus dilandasi dengan benteng moral. Benteng moral. Itu yang utama ya? Ya, tapi kalau itu sudah hancur, dan yang kita saksikan di negeri ini kan benteng moral udah hancur. Semua lintas agama. Di sini tidak ada. Saya lihat begitu, karena terus terang aja, kalau kita lihat semua sedramatisir itu kah keadaan? Luar biasa kalau saya lihat. Sudah ini harus ada pemimpin yang kuat. Karena apa? Utamanya adalah nilai keteladanan. Di negeri ini tidak ada yang bisa meneladani. Kita misalnya kalau kita zaman SMP, SMA, kita kan punya favorit. Kita pengen seperti itu. Siapa yang mau kita tiru sekarang? Yang kita tiru dia ternyata korup juga. Bahkan berlipat-lipat korupsinya itu. Nah, sehingga kita susah. Jadi ke depan generasi muda itu semakin kehilangan arah. Karena dalam hidup bermasyarakat itu harus ada yang dicontohin. Yang hilang. Itu yang hilang. Apakah tokoh agama, apakah tokoh politik, semua nggak bisa dicontohin. Jadi kalau aktor-aktor penegakan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun sampai yang namanya Mahkamah Agung, bahkan diplesetkan katanya mafia agung gitu. Ada yang memplesetkan. Tapi kita berharap tetap menjadi Mahkamah Agung yang benar-benar agung. Itu aktor-aktornya, kalau Bang Miko melihat, menganalisa, moralnya. Karena begini, sekarang kan misalnya kalau masalah korupsi, sekarang justru dia malah terkenal. Dia tiap hari kan bisa show muncul di mana-mana, ketawa-ketawa, walaupun sudah dipakaikan baju putih pun ketawa-ketawa aja kan. Jadi nggak ada rasa malu. Sudah nggak ada. Itu karena benteng moral. Benteng moral sudah terkikis. Jadi itu penyebab utamanya. Jadi kalau kita kembali ke belakang sedikit, beberapa atau bahkan yang sekarang sedang berlangsung di Papua misalnya. Ya ini masalah law enforcement. Bagaimana orang mau mengatakan bahwa NKRI ini harus utuh. Kalau kemudian urusan hukumnya malah mereka tertindas.
misalkan seperti itu tidak bisa. Jadi penegakan hukum itu juga berkaitan dengan kesejahteraan ya? Kesejahteraan lalu bisa merembet kemana-mana. Misalnya untuk masalah nation building. Nation building ini gagal karena apa? Dia mau bertumbuh kemana? Mau dibangun kemana? Karena semua mentok. Iya, betul. Semua mentok. Jadi penegakan hukum, law enforcement itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri Ia sendiri. ditopang oleh sebuah kekuatan moral, kekuatan nation building, Iya. kepemimpinan, keteladanan. Kita akan lanjutkan setelah Iya. iklan berikut ini, Mas Fajar. Pemirsa tetap di Aktual Talk. Cukup menarik dengan Maumeko ini bicara bahwasanya penegakan hukum sudah lagi tidak ada benteng moral. Memperhatinkan setelah pariwara berikut ini. Kita sebagai pengacara kita sangat merasakan itu. Begitu kita menghadap para penegak hukum dia naiknya. Gimana ini diatur bagaimana?